Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah kita masih dapat bertemu kembali, berjumpa kembali walaupun hanya dengan sistem daring atau metode daring kali ini. Pertemuan ketiga kemarin kita membahas mengenai dalil nakli beriman kepada Allah. Nah, jadi pada kali ini, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas dua bagian, yaitu bagian C dan bagian D. Yaitu bagian C mengenai dalil akli beriman kepada Allah, dan bagian D mengenai contoh perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian C dan D, kita akan mengulang sedikit kepada bagian sebelumnya, yaitu bagian B, yaitu dalil nakli beriman kepada Allah. Nah, dalam dalil nakli beriman kepada Allah, di sana terdapat hadis dan ayat Al-Quran, yaitu An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ayat di atas membuktikan bahwasannya jika kita tidak beriman kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang sesat sejauh-jauhnya. Nah, semoga adik-adik terus belajar, terus memahami, terus mengulang-ulang pelajaran dari ustadz-ustazah yang ada, agar adik-adik masih ingat dan adik-adik pintar. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada bagian C, yaitu dalil akli beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam menciptakan makhluknya yang berbeda-beda, manusia, hewan maupun tumbuhan, tidaklah dengan tiba-tiba. Nah, jelas manusia dengan satu dengan lainnya memiliki rupa yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda, sikap yang berbeda, memiliki macam-macam struktur fisik yang berbeda. Itulah salah satu dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai makhluk ciptaan terbaiknya telah dibekali dengan akal, maka seharusnya manusia menggunakan akalnya dengan baik dengan memahami tanda-tanda Allah di alam semesta ini. Nah, jadi manusia ini adalah makhluk yang paling menurut saya cerdas. Kenapa? Karena manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal, pikiran, yang mana dapat membuktikan, dapat membedakan yang mana yang baik, yang mana yang jelek, yang mana yang buruk. Dan kita dapat memikirkan jika kita melakukan hal yang baik, apa dampaknya, melakukan hal yang buruk, apa akibatnya. Nah, seperti itu. Di antara bukti-bukti adanya Allah adalah sebagai berikut. Adanya Al-Quran yang telah dijamin kebenarannya, karena setiap dari yang kita lakukan, alangkah lebih baiknya dan seharusnya kita berpedoman dalam Al-Quran. Semuanya sudah diatur dalam Al-Quran, baik itu sholat, baik itu puasa, sampai hal-hal kecil lainnya. Yang kedua, terciptanya alam semesta dan isinya. Iya, terciptanya gunung, pohon, pantai, dan lain sebagainya tidak akan pernah ada jika tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kehidupan lain kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ada, maka ada pula alam semesta ini dan segala isinya. Dan yang ketiga, semua peristiwa alam terjadi seperti pergantian siang malam, pergantian musim, dan lain sebagainya. Salah satu kebesaran Allah adalah kita dapat melihat malam, kita dapat merasakan siang, dan kita dapat merasakan matahari, kita dapat merasakan berbagai macam. Kita dapat merasakan musim lain, kalau di tempat lain di luar negeri di mana ada musim salju. Nah, kalau di Indonesia musim panas, musim hujan. Nah, kita bisa merasakan itu. Coba kita bayangkan jika kita di daerah kita di Indonesia ini musim salju. Nah, bagaimana nanti ternak, kambing, sapi makannya seperti apa? Nah, lalu jika kita terus hujan, bagaimana cucian dan lain sebagainya, itu simpelnya seperti itu. Nah, kalau kita panas terus ada lagi dampaknya. Nah, seperti itu. Nah, coba kita bayangkan jika kita cuma melihat siang saja tanpa malam, kapan kita istirahat? Nah, jika kita malam terus tanpa siang, kapan kita menjemur baju, kapan kita bekerja?
Kapan kita menuntut ilmu? Nah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada bagian D, yaitu contoh perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah bukan hanya sebatas meyakini akan kebenarannya saja, namun juga dicerminkan dalam perbuatan sehari-hari dalam berhubungan dengan orang lain. Iya, kita nggak cuma membenarkan bahwa kita beriman, aku beriman kepada Allah, tapi kelakuan kita tidak menjamin, tidak memperlihatkan beriman. Nah, itu salah. Tapi kita harus berperilaku seperti, bahkan, nah justru kita malah harus berperilaku seperti orang beriman. Nah, seharusnya kita berperilaku seperti orang beriman. Seperti apa, Kak? Seperti misalkan kita menolong orang lain, kita melaksanakan perintah Allah, sholat 5 waktu, berdoa, kita menjauhi hal-hal yang Allah larang. Nah, seperti misalkan nih, sombong, riya, takabur, atau misalkan kita jahat, jahil sama teman. Nah, itu tidak boleh. Nah, lalu sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177 yang telah jelas bahwasannya iman kepada Allah bukan sekedar percaya dan meyakini akan adanya Allah, namun dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu, pertama, mendirikan sholat 5 waktu. Iya, sebagai seorang muslim kita sudah seharusnya mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, menepati janji. Nah, menepati janji kepada semua orang. Kalau janji itu sama dengan hutang. Kalau hutang kan wajib dibayar, berarti janji wajib ditepati ya adik-adik. Nah, menepati janji yang ketiga, yaitu kalau hutang kan wajib dibayar, kalau janji wajib tepati, karena hutang adalah janji. Yang keempat, melaksanakan puasa wajib, puasa bulan Ramadan. Nah, sebagai seorang muslim yang telah balik, laki-laki dan perempuan, syukur apa lebih baik jika kita belajar puasa sebelum balik atau masih anak-anak. Nah, bareng setengah hari sampai jam berapa. Nah, nanti kan kita terlatih. Nah, seperti itu. Lalu menolong orang dalam kesulitan, menolong orang yang berada dalam kesulitan. Nah, kita berbuat baik, maka Allah akan memudahkan kita pula. Nah, seperti pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Nah, lalu yang keenam, yang terakhir, menginfakkan sebagian harta. Nah, jadi kita harus menginfakkan, kita harus memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena bahwasanya banyak di luar sana orang-orang yang masih memerlukan, yang makannya susah, yang mungkin sudah tua tapi masih bekerja, banting tulang dan lain sebagainya. Nah, itu kan perlu kita kasih rezeki kita jika rezeki kita berlebihan. Bahwasanya jika kita memberi rezeki tidak akan pernah mengurangi harta kita, tapi itu justru menambah. Nah, jadi jangan takut untuk bersedekah, jangan takut untuk memberi orang. Bahwasanya kita harus ingat, kita memberi nanti akan ada balasan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita beri ke orang. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di akhir pembelajaran kita secara daring, yaitu mengenai bagian C dari akli beriman kepada Allah dan mengenai contoh perilaku beriman kepada Allah. Nah, jika adik-adik tidak atau kurang paham, silahkan adik-adik tanyakan kepada kakak. Mungkin itu dari kakak, kurang dan lebihnya kakak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.